Ini baju kamu. Alex adalah seorang gay yang sudah bertobat dan mulai bekerja sebagai konsultasi sebuah perusahaan. Latar belakangnya adalah keturunan Amerika yang dulu suaminya adalah orang Indonesia. Oke, baiklah. Di sini adalah konsep desain perusahaan kita ya. Ini adalah logo baru kita yang bernama PT 19 Juta Lapangan Pekerjaan. Ini logonya sangat tradisional. Jadi tidak ada komplain dari bawahan-bawahan saya kan? Maaf Pak Surya. Dan data ini menunjukkan segmen klien baru kita memberikan respon negatif terhadap desain tradisional kita. Mengikuti visi Bapak, kita hanya akan membuat kehilangan 40% saham kita. Dead City, orang yang baru-baru ini masuk ke dalam PT 19 Juta Lapangan Pekerjaan. Dia adalah orang yang sedikit membenci Alex karena telah menegur atasannya, tapi dia juga sadar Alex lebih benar dari atasannya sendiri. Benar kata Alex, dia dalam bentuk laporan operasional minggu lalu, referensi klien di bawah 30 tahun yang lalu turun drastis. Jika kita memaksa desain ini, departemen saya harus bersiap menghadapi penolakan kontrak besar bulan depan. Pak Surya, orang yang sangat berpendirian teguh, dia merasa bahwa pengalamannya selama 50 tahun tiada tandingannya. Karena merasa tidak dihargai, akhirnya dia memanggil bawahan seniornya yang paling dia percaya. Di sini saya atasan. Saya yang berhak memutuskan. Soalnya saya lebih banyak pengalamannya. Maya. Saya merasa otoritas saya sebagai pemimpin di sini merasa tidak dihargai. Bukan begitu, Pak. Dina dan Alex cuma berusaha untuk menyelamatkan performa perusahaan kita. Bukan berarti mereka bertujuan untuk menyerang pimpinan, Pak. Tuh, jadi pengalaman saya itu selama 30 tahun macam tidak dihargai ya saya. 30 tahun saya membangun perusahaan ini. Pak, saya mengerti. Tapi bukan berarti kita menutup mata kan untuk data yang dibawa oleh mereka. Kita cuma berusaha untuk Neng Maya, orang yang setiap hari menjilati atasan karena haus akan jabatan. Tetapi dia juga bijak dalam menyelesaikan masalah. Pak, saya mengerti. Tapi bukan berarti kita menutup mata untuk kebenaran yang dibawa oleh mereka. Jika kita menutup mata, maka kita akan kehilangan relevansi. Jadi kita cuma butuh cara agar mereka kebenaran yang dibawa oleh mereka itu tidak terlihat seperti ancaman untuk posisi Bapak saat ini. Setelah beberapa minggu, akhirnya diadakan juga meeting kedua. Kita di sini untuk menyepakati standar baru. Dia tidak mungkin kan perusahaan berjalan dengan ketegangan seperti ini. Saya bisa bicara secara langsung. Saya tidak peduli dengan perasaan ataupun egonya. Saya butuh penjelasan yang lebih jelas supaya yang menjalankan operasional itu disepakati. Saya setuju dengan Dina. Bukan saya yang kurang sopan, tapi saya nggak mau perusahaan ini bangkrut karena kita nggak jujur. Saya tidak anti kejujuran. Saya juga punya etika. Jika kalian ingin saya mendengar, maka cobalah dengan menetapkan rasa hormat kalian. Mari kita susun protokol kritik kita. Nah, untuk dari saya memiliki 3 usulan. Yang pertama, data hasil dapat data tunjukkan di suatu seperti ini. Bukan, ini salah. Yang kedua, saya kira ditukar. Di mana setiap usulan perubahan drastis harus melalui proses diskusi pendahuluan antara pemus dan pimpinan sebelum dibawa ke proses. Yang ketiga, responsibility agreement. Di mana jika pimpinan tetap ingin menjalankan keputusan yang berkenaan dengan data setelah diskusi dilakukan, maka tanggung jawab atas hasil dari Akhirnya Pak Surya pun luluh dan sadar akan keegoisannya dan dia mulai menerima semua itu. Dia berkata, saya bisa menerima itu. Saya tidak ingin menghambat kemajuan, saya hanya ingin dihargai sebagai pemimpin. Itu adil, saya menyesuaikan dengan siapa saya berkomunikasi. Selama keputusan yang jelas ada data yang cukup yang bisa didengar supaya saya bisa ikut.
Terima kasih telah menonton film movie ini, semoga teman-teman suka dengan film pendek kami. Penjelasan singkat, simulasi tersebut menggambarkan dinamika konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi antara kepemimpinan senior dan tim ahli yang berbasis data. Konflik ini dipicu oleh perbedaan paradigma, di mana Pak Surya sebagai direktur sangat mengutamakan nilai senioritas, harmoni, dan pengalaman dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, Alex sebagai konsultan dan Dina selaku Head of Operations berpegang teguh pada pendekatan meritokrasi radikal, di mana data menjadi penentu utama kebenaran yang tidak bisa diabaikan. Perbedaan cara pandang ini menimbulkan ketegangan saat visi tradisional Pak Surya bertabrakan dengan data yang menunjukkan penurunan performa perusahaan.